Yang dari Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sen dengan siapa di mana rumahnya, gimana kabarnya. Kali ini saya akan membagikan sebuah momen kebahagiaan bagi kalian semua yang tidak ada rencana liburan di akhir tahunan dengan beberapa game horor yang sungguh sangat menyetankan, di mana setannya semakin menjadi-jadi. Jika kalian mampu menamatkan semua rintangan dari keempat game ini, maka saya ucapkan, tanpa banyak berbusa-busa loba basa-basi sungut bau besar siga besabi, inilah 4 game for you dengan genre horor mengerikan yang tidak akan kalian temukan dimanapun, karena hanya disinilah versi horor yang sebenarnya, versi APK Horor. Number 3, Granny Silent Playhouse Resident. Tidak sesuai dengan judulnya yang agak panjang dan lonjong, game ini dibekali dengan story atau gameplay permainan yang terbilang singkat, padat, hemat, obat, kuat, sangat hebat, mamat, gawat, busrat, cerat. Tidak sampai setengah jam sudah tamat. Game horor ketiga ini merupakan game horor indie yang tergolong sederhana, namun saya sangat mengapresiasinya. Game horor ketiga ini merupakan game horor indie yang tergolong sederhana, namun saya sangat mengapresiasinya. Kenapa? Meskipun grafiknya biasa aja, storynya singkat dan juga sensitivitas kamera agak licin, tetapi game ini menyuguhkan animasi scene sinematik yang sangat epik sebagai kelebihannya. Yang bisa dikatakan game ini merupakan fanmade dari game Resident Evil Village karena mengambil karakter antagonis seperti Lady Dimitris dan kakek yang itu. Nama bapak siapa, Pak? Cerita bermula di saat tokoh utama kita sedang ketiduran di mobil dan memimpikan kejadian mengerikan ketika memasuki rumah tua tak berpenghuni. Mimpi buruk tersebut hingga membangunkannya dan tibalah dia di rumah yang dituju, di mana rumah tersebut adalah rumah yang sama persis dengan apa yang dia impikan. Seperti yang sudah saya singgung tadi, cuplikan sinematik yang bagus serasa kita sedang menonton film thriller, dan juga di tengah kegelapan kita akan secara otomatis menggunakan senter HP untuk menerangi kehidupan suram kalian. Meskipun hingga saat ini masih ada beberapa bug yang belum di-fix, tapi menurut saya sih kalian harus wajib fardu sunat mubah dan juga halal ya mah. Halal, mah tahu sendiri, ibu-ibu halal, halal. Mencobanya sekali seumur tewas sebelum kalian hidup. Great, now I need to pick up the tablet and knock out the lock. Number 2, Case Animatronics 2. Matthew, what the Nope. hell? I'll have to take a day off because of you. Sebuah rahasia terbesar yang baru hari ini saya bongkar mengenai rekomendasi game horor adalah tentang urutan kedua, yang mana di urutan tersebut kalian akan selalu menemukan game horor terbaik yang menurut saya sangat worth it untuk dimainin. Gak percaya? Coba download dan mainkan game horor yang satu ini, karena saya pastikan kalian akan merasakan pengalaman bermain game horor yang sebenarnya. Suasana, lingkungan, atmosfer, jalan cerita, musik, sound effect dikemas sangat apik di sini, karena game ini merupakan hasil remake dari versi konsolnya yang rilis pada tahun 2018. Sedangkan untuk versi mobilenya baru saja kemarin pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Bukan hantu, setan, monster ataupun kereta yang menyetatkan kalian di sini, melainkan kita akan bermain bersama para robot animatronik super seram, bibir berdarah, bermata merah dan berwajah penuh amarah.
Di sini kalian akan berperan sebagai seorang pria yang bernama Jack Bishop, yang mana dia merupakan saudaranya John Bishop, yaitu tokoh utama di game Case Animatronic ke-1, dan juga dia adalah salah satu keponakan saya. Karena kata tetangga saya, orang tua saya dan orang tuanya si Jack Bishop itu adalah sama-sama orang tua. Meskipun dari beberapa tekstur grafik, game ini banyak penurunan agar bisa dengan lancar dimainkan di HP kentung, tapi untuk jalan cerita dan penempatan berbagai objeknya ditata sama persis dengan versi konsolnya. Dengan hanya dibekali sebuah senter dan tablet saja, kita harus bisa menyelesaikan beberapa problem yang diinstruksikan oleh dia. Meskipun untuk penggunaan tablet hanya digunakan di episode pertama saja, yang mana gamenya terdiri dari 5 episode. Berani mencoba? Number 1, Horror Charlie Spider Train. Kalian mestinya tahu dong game Cucu Charles yang baru-baru ini viral di kalangan para gamers. Ya, sebuah kereta api mengerikan dengan wujud menyerupai laba-laba siap menerkam Anda semua di game tersebut. Namun tentunya game sebagus itu sudah pasti hanya terdapat di perangkat desktop yang juga didukung dengan spek Kratos karena supaya suaranya makin kriuk, bukannya ngurubuk. Tapi jangan ngamuk, karena di sini saya telah memperkosa keretanya agar mau nurut dan bisa dimainkan sesuka hati kalian dimanapun kalian berada. Bisa dibilang game ini bukan lagi game Cucu Charles, tetapi sudah jadi buyut Charles yang diberi nama Charlie. Untuk versi mobilenya meskipun terlihat kocak tetapi lumayan bikin kita soak. Game yang rilis pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 6 Desember tahun 2022, siap membasmi game-game serupa yang hanya meninggalkan jejak clickbait saja. Di game ini kalian akan sedikit merasakan bagaimana serunya dikejar sama kereta berkaki laba-laba. Tugas kalian di sini terbagi menjadi 2. Pertama, kalian harus mengumpulkan 8 buah kartu kunci yang tersebar di seluruh penjuru dunia dengan warna kartu yang berbeda-beda dan hanya bisa membawa satu persatu kartu kunci tersebut. Sehingga jika kalian menemukan satu buah kartu kunci, kalian terlebih dahulu harus memasukkan kartu kunci yang kalian temukan tersebut kepada tempatnya sebelum membawa kartu kunci yang selanjutnya. Kemudian tugas yang kedua, kalian harus bisa menjaga jarak dari kereta Charlie yang selalu berjalan di atas rel kereta api, karena jika terlalu dekat, maka siap-siap saja kereta Charlie akan berubah menjadi speeder train yang siap memompa jantungmu. Number 4, Horror Zone Pipehead. Selamat datang di urutan terakhir dari season yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wibu di seluruh penjuru dunia. Inilah monster raksasa mengerikan yang meneror wilayah Shiganshina yang dijuluki sebagai Toano Kyojin. Tidak ada satupun orang yang tahu dari mana makhluk cangkung rakutak itu berasal kecuali developernya. Di sini kita akan berperan sebagai seorang penguntit profesional berijazah internasional dan dikirim oleh developernya untuk mengarahkan segala kemampuan yang ada agar bisa mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai Toano Kyojin di daerah Sumatera. Beberapa barang yang ditemukan di sepanjang permainan berperan sangat penting untuk keselamatan hidup kalian. Game yang rilis pada tahun 2020 hingga sekarang memasuki tahun 2023 telah diunduh oleh 1 juta pengguna di seluruh penjuru universe. Itulah 4 game for you dengan genre horor menggelikan untuk kalian tamatkan bagi yang suka senam jantung dan berpotensi insomnia. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next games.